di perang yang pertama, perang yang kedua, Khalid ibn Walid merasakan di mana ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi kaum muslimin, bahkan di saat perang Uhud di mana Khalid ibn Walid berhasil mengembalikan keadaan yang tadinya kaum muslimin sudah menang, kemudian dibalikan keadaannya ya oleh Khalid ibn Walid dengan strategi beliau. Beliau ini merasa selalu ada yang ganjal di dalam hatinya, karena ya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu menghendaki beliau ya sebuah kebaikan. Dan terbukti ya, setelah peperangan tersebut, maka ya di perjanjian Hudaybiyah, di mana Khalid ibn Walid mulai benar-benar merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai benar-benar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ya Islam. Jadi selama Khalid bin Walid berperang melawan kaum muslimin, ya beliau selalu merasa dirinya lah ya justru yang ada dalam kesalahan, ya, selalu merasa seperti itu. Dan sedikit sudah kita sampaikan di akhir pertemuan yang lalu bahwa di perjanjian Hudaybiyah ini Khalid bin Walid ya beserta para tentaranya pergi, yang mana ya beliau dan para pasukannya bermaksud untuk menghalau perjalanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ya saat itu Khalid bin Walid menemukan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sedang melakukan salat. Ya, saat itu salatnya salat zuhur. Dan pemandangan ini yang disaksikan oleh Khalid bin Walid membuat hati beliau radhiyallahu anhu ya bergetar dan menimbulkan kesan ya yang sangat dalam pada jiwanya. Dan ini ya hal-hal seperti ini bukan hanya dilalui oleh Khalid bin Walid, bahkan yang lebih istilahnya bisa kita katakan lebih ringan dari melihat kaum muslimin dalam keadaan genting seperti ini, ya masih mengutamakan sholat berjamaah, kemudian terlihat begitu rapih, begitu indah yang menggetarkan jiwa Khalid bin Walid. Bahkan hanya ya sekedar perkataan, ya sebuah nasihat, ya memang kita tidak sepelekan perkataannya karena itu adalah semuanya bersumber dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ya secara lahiriahnya dari pendengaran mereka pun terenyuh ya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala ya menurunkan Al-Quran itu bukan hal yang suatu yang kecil ya. Al-Quran adalah mukjizat yang sampai hari ini, bahkan sampai hari akhir nanti ya akan terus menjadi mukjizat untuk seluruh umat manusia. Maka tidak aneh dengan hanya mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran ya hati mereka bergetar dan ya merasakan sebuah keindahan ya, dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Sekali lagi ya, bukan menganggap bahwa lafaz-lafaz Al-Quran adalah ringan ya, lebih ringan dari pemandangan seperti yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Tapi yang dimaksud adalah secara zahirnya, secara lahiriahnya hanya mendengar ya, tidak melihat, tidak merasakan. Tapi itulah kehebatan Al-Quran. Baik, ya diceritakan bahwa peristiwa umrah qadha ya Khalid bin Walid telah pergi meninggalkan Makkah. Khalid bin Walid berkata, ketika Allah mengharapkan kebaikan dariku. Jadi ini ya kisahnya Khalid bin Walid yang menceritakan dirinya ya, saat beliau radhiyallahu anhu sudah masuk Islam.
ya Allah Subhanahu wa taala memancarkan kasih sayangnya, memancarkan cahaya Islam ke dalam hatiku, kata Khalid bin Walid. Nalar merasuki pikiranku dan aku berkata, aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap pertempuran yang aku saksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah. Ya. Di 3 peperangan tersebut, Khalid bin Walid merasa bahwa dirinya lah yang ada di pihak yang salah, dan bahwa Muhammad pasti akan menang. Itu kata Khalid bin Walid, ya. Beliau bercerita saat beliau sudah masuk Islam. Saat Rasulullah SAW pergi ke Hudaybiyah, dan kita balik lagi nih ke Hudaybiyah. Aku pergi bersama pasukan kaum musyrikin dan menemui Rasulullah SAW dan pengikutnya. Aku berdiri di barisan depan dan melawannya, tetapi ia lantas melakukan sholat zuhur dengan pengikutnya. Ini yang menjadi, ya, sebuah pemandangan yang menggetarkan hati Khalid bin Walid. Peperangan sudah ada di depan mata, tapi Rasulullah SAW beserta kaum muslimin mengutamakan apa? Hak kaum muslimin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban mereka, yaitu salat, ya, salat wajib, ya, dan di sini adalah salat zuhur. Dan mereka aman dari kami, kata Khalid bin Walid, meskipun kami sedang berencana menyerangnya. Artinya, yang pertama jelas Allah Subhanahu wa taala lah yang melindungi mereka, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam jiwa-jiwa kaum muslimin ketenangan. Dan itulah, ya, sebenarnya fungsi dari salah satu dari, ya, fungsi salat, menenangkan jiwa. Jadi kalau salat kita masih istilahnya gerasa gerusu, ya, melakukan sholat tapi tidak tenang, sholat 5 waktu jalan tapi masih tidak tenang, ya, sudah membaca Al-Quran masih juga tidak tenang, maka ada yang salah dalam, ya, ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang, ya, selalu menjaga salat kita sehingga menjadikan hati kita tenang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, bahkan salat itu dijadikan, ya, oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sebuah relaksasi untuk mereka. Kalau kita kan kayaknya sholat itu justru malah, waduh, sholat nih. Nah, itu ada yang salah dalam diri kita. Tapi para sahabat justru menunggu waktu ini agar mereka bisa tenang, agar mereka bisa, ya, kembali refresh, ya, dari kehidupan dunia. Nah, kalau orang zaman sekarang kebalikan, ya, justru sholat pengennya selesai, ya, setelah itu mereka refreshing. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka, ya, ingin menunggu dan selalu menunggu sholat, ya, agar diri mereka kembali segar, kemudian menghadapi dunia, ya, setelah sholat tersebut. Nah, tadi, ya, bahwa Khalid bin Walid melihat pemandangan yang langka, ya, dari ketika itu di zamannya, bahwa kelompok di mana mereka sedang berhadapan dengan musuhnya, akan tetapi masih dengan tenang, ya, kelompok ini, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masih tenang melakukan ibadah mereka. Bahkan beliau mengatakan, kami tidak dapat melakukan serangan kepada Muhammad SAW dan para pengikutnya ini, dan ada kebaikan dalam diri beliau, dan kami melihatnya dengan mata hati kami. Saat ketakutan, ya, beliau melakukan salat pada waktu asar bersama dengan pengikutnya. Ya, hal ini menegaskan bagiku, dan aku berkata, laki-laki ini dilindungi. Ya. Entah kenapa Khalid bin Walid merasakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dilindungi. Kemudian, ya, berpisahlah mereka dan mengambil jalur yang berbeda, ya. Nah,
Kemudian selain dari apa yang diceritakan oleh Khalid bin Walid tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin, kata beliau radhiyallahu anhu, saudaraku Walid ibn Walid yang lebih dulu, ya sudah lebih dulu masuk Islam, masuk ke dalam Mekah bersama Nabi. Ia mencariku tetapi tidak dapat menemukanku. Jadi ia menulis sebuah surat untukku atau sepucuk surat untukku, ya. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kata berikutnya adalah, aku tidak melihat hal yang lebih ganjil daripada melihatmu terus menjauh dari Islam. Al-Walid, ya, saudaranya Khalid, melihat bahwa Islam sudah benar-benar nampak, sudah benar-benar terlihat jelas di hadapan Khalid bin Walid. Tapi sesuatu yang mengganjal adalah kenapa Khalid bin Walid sampai saat ketika Al-Walid menulis surat itu masih belum masuk Islam, ya. Saudaranya Khalid bin Walid masih belum masuk Islam, bahkan terus menjauh dari Islam. Kau punya pemikiran yang begitu baik, dan ini dikenal, ya, dari sejak kecilnya Khalid ibn Walid. Beliau memiliki pemikiran yang baik, yang bagus, ya, sehingga tentunya strategi-strategi beliau yang keluar dari otak beliau ini adalah strategi-strategi yang baik, yang jitu, yang tepat pada, ya, sasarannya. Bisakah seseorang tidak melihat Islam, ya, sedangkan saat itu Islam sudah mulai naik dan terus naik, ya, para pengikutnya mulai bertambah dan bertambah, hari demi hari. Begitu banyak keajaiban, bahkan, ya, peperangan demi peperangan yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kaum muslimin, menunjukkan bukti bahwa Islam itu adalah sebuah kebaikan dan sebuah keganjilan jika seseorang tidak bisa melihat Islam dengan benar, ya, pada saat itu. Baik, bisakah seseorang tidak melihat Islam, ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyaiku tentangmu. Kata Al-Walid, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyaiku tentangmu. Beliau bertanya, di mana Khalid? Aku menjawab, Allah akan menuntunnya. Artinya, ya, perkataan atau pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mengisyaratkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Khalid ini nantinya akan, ya, masuk bersama pasukan kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya di mana Khalid, ya, artinya kenapa beliau tidak, ya, bersama kita? Kata Al-Walid, Allah akan menuntunnya. Dan itu sudah menjadi sebuah optimisme dari saudaranya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid, ya, Ibn Al-Walid. Beliau sudah optimis bahwa pasti Khalid bin Walid akan, ya, ikut bersama kita. Allah akan menuntunnya. Rasulullah SAW berkata, sepertinya tidak ada orang yang akan mengabaikan Islam, yang melihat saat itu, karena memang, ya, Islam masih terus wahyu Allah Subhanahu wa taala masih terus disempurnakan. Tapi, ya, mulai terus berkembang, ya, lebih banyak lagi pengikutnya, dan Islam sudah mulai benar-benar nampak, ya, dan membuktikan kebenaran dari agama ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya atau sepertinya tidak ada orang yang akan mengabaikan Islam. Sesungguhnya akan lebih baik jika dia menaruh kecerdasan dan keteguhannya bersama kaum muslimin. Ya. Rasulullah SAW sudah
mengatakan hal demikian, ya, dan bukan bersama kaum musyrikin. Kami akan memilihnya di atas orang-orang yang lain, atau kami akan menjadikannya pemimpin atas orang yang lain. Melihat kapasitas tentunya dari Khalid bin Walid. Jadi pahamilah, wahai saudaraku, apa yang sedang melewatimu saat ini. Banyak kesempatan ini, kembali kepada perkataannya Al-Walid, ya. Al-Walid mengatakan kepada Khalid bin Walid dalam suratnya, jadi pahamilah wahai saudaraku, apa yang sedang melewatimu ini. Banyak kesempatan yang baik yang telah terlewatkan olehmu. Nah, saat surat ini tiba di tangan Khalid bin Walid, maka beliau radhiyallahu anhu menjadi atau merasa ingin pergi, ya. Mulai ada dilema dalam hatinya. Pertama tadi, ya, di mana Khalid bin Walid selalu merasakan ketidaktenangan beliau, ya, setelah berakhirnya perang bersama kaum muslimin, kemudian menyaksikan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya salat, ya, zuhur mengutamakan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan, ya, takut melihat musuh-musuh Allah, ya, ada di hadapannya. Dan yang ketiga, ya, surat dari saudaranya ini, dan membuat dilema di dalam hatinya. Suratnya, kata Khalid bin Walid, menambah ketertarikanku terhadap Islam, dan kata-kata dari Nabi Muhammad SAW membuatku senang. Khalid mengatakan, aku bermimpi aku sedang pergi dari tanah yang penuh najis dan memprihatinkan, dan datang ke tanah yang hijau, subur, dan luas. Ya, aku menceritakan mimpi itu kepada Abu Bakar, dan ia berkata, tujuan yang ditunjukkan Allah kepadamu adalah Islam. Jadi ditafsirkan, ya, oleh Abu Bakar bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islamlah yang engkau tuju. Kemiskinan yang melandamu sebelumnya disebabkan oleh kemusyrikan. Nah, itu jawaban dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika aku bertekad untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Khalid bin Walid, aku bertanya, siapakah yang menemaniku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu aku bertemu dengan Safwan bin Umayyah, dan aku mengajaknya, tetapi Safwan menolak ajakanku. Kemudian aku berjumpa dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, ya, di saat perang Uhud. Ikrimah ini adalah siapa? Partnernya Khalid bin Walid, ya, di sayap kanan dan kiri. Dan aku mengajaknya seperti ajakanku kepada Safwan, dan ia pun juga menolak, ya, sama halnya dengan Safwan bin Umayyah. Lalu aku berkata kepadanya, lupakanlah apa yang aku katakan padamu ini. Ia berkata, aku tidak akan menyebutnya lagi. Aku masuk ke dalam rumahku dan memerintahkan agar tungganganku disiapkan. Lalu aku pergi bersamanya sampai bertemu dengan Utsman bin Talhah. Jadi seakan-akan Khalid bin Walid ini, apa ya yang sedang ada di pikirannya, sehingga mengajak Safwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahal untuk pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kedua orang itu menolak, Khalid bin Walid mengatakan, udahlah, lupakan saja, ya, lupakan saja, seakan-akan tidak ada perbincangan ini. Kemudian mereka pun pergi bertemu dengan Utsman bin Talhah. Aku berpikir, sungguh dia adalah seorang kawan. Aku akan mengutarakan niatku kepadanya. Aku menyebutkan kerabatnya yang terbunuh sebelumnya, meskipun aku tidak suka mengingatnya akan hal tersebut. Ya, setelah itu aku bertanya, apa yang terjadi kepadaku? Ya, jadi tadi kembali ada dilema di dalam hati Khalid bin Walid. Kenapa ini? Ya, ada apa ini? Aku harus pergi saat ini juga, kata beliau. Aku menyebutkan bagaimana masalah ini telah mempengaruhinya.
Dan kataku, jelas kita bagaikan rubah yang berada di dalam lubang. Jika ada seember air dituang ke dalam lubang itu, rubah tersebut akan pergi. Dan ia cepat-cepat menjawabku, sungguh aku akan berangkat hari ini dan aku pun ingin pergi, tetapi tungganganku tertahan di Fakh. Ia mengatakan, aku bersepakat dengannya untuk bertemu di sekitar daerah bernama Ya'jaj. Jika ia pergi terlebih dahulu, dia akan menungguku, dan jika aku yang berangkat lebih dulu, aku akan menunggunya. Jadi janjian di satu tempat untuk pergi bersama nantinya. Kemudian ia mengatakan, kami berangkat saat larut malam di bagian terakhir malam, dini hari berarti dan fajar belum lagi terbit saat kami sampai di Ya'jaj. Kami berangkat sampai tiba di daerah Hadda dan menemukan Amr bin al-As di sana. Ia berkata, Assalamualaikum. Dan kami menjawab, dan kepadamu, waalaikum. Ia bertanya, apa tujuan kalian? Kata kami, apa yang membuatmu ada di sini? Ia bertanya kepada Amr bin al-As. Ia membalas lagi, dan apa yang menyebabkan kalian pergi? Kami menjawab, kami ingin memeluk Islam dan mengikuti Muhammad. Jadi ternyata kegelisahan Khalid bin Walid, dilema yang ada dalam hatinya itu benar-benar mengarahkan dan juga tadi mimpi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya Khalid bin Walid itu menunjukkan Khalid bin Walid kepada Islam. Maka di hari itu beliau datang dan membulatkan tekadnya dan mengatakan, kami ingin memeluk Islam dan mengikuti Muhammad. Jadi di sini Khalid bin Walid pergi untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan langsung membulatkan tekadnya bersama tadi Utsman bin Talhah untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, itu juga menyebabkanku melakukan perjalanan ini. Kemudian kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di Madinah. Ternyata gabung lagi sama Amr ibn al-As. Dan lantas mengistirahatkan kendaraan kami di Harrah. Rasulullah SAW telah diberitahu mengenai kedatangan kami dan beliau bersukacita, bergembira mendengar kabar tersebut. Aku mengenakan salah satu pakaian terbaikku dan datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Walid saudaranya tentu jelas menyambutnya dengan gembira, dan ia berkata, cepatlah wahai Khalid bin Walid, Rasulullah telah diberitahu tentang kedatanganmu dan beliau bersukacita atas kehadiranmu dan sedang menanti dirimu. Tentu bertambah kebanggaan dan bertambah bulat juga tekad dari Khalid bin Walid dengan perkataan seperti ini. Beliau ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senang, bersukacita saat mendengar berita bahwa Khalid bin Walid datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berjalan bergegas dan datang kepada beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam terus tersenyum sampai aku berhenti di hadapannya. Dan aku memberikan salam dan menyatakan syahadat dan berserah diri. Kemudian bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membalas salamku dengan wajah yang gembira. Aku lantas berujar, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau
adalah utusan Allah. Ya, beliau berkata, segala puji bagi Allah. Ya, Rasulullah SAW menjawab, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepadamu. Aku telah mengetahui kecerdasanmu dan berharap Islammu hanya akan menuai kebaikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat beliau pergi ke Mekah, ya, yang dituliskan oleh Al-Walid ibn Al-Walid dalam suratnya, itu adalah satu kabar di mana Rasulullah SAW selain benar-benar menginginkan Khalid bin Walid untuk masuk ke dalam Islam, juga satu pertanda bahwa di mana Khalid bin Walid akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menuju kepada Islam. Dan aku menjawab, iya wahai Rasulullah, engkau melihatku, apa yang kusaksikan, tempat-tempat penentangan atasmu berlangsung, orang-orang yang keras kepala menolak kebenaran. Bisakah engkau meminta kepada Allah untuk mengampuniku? Lihat, apa yang pertama kali diminta oleh Khalid bin Walid, karena memang beliau memiliki potensi kebaikan dan menyadari apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Maka setelah Khalid bin Walid bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang beliau minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan untuk dirinya. Dan Rasul SAW menjawab, Islam meninggalkan apa yang terjadi sebelum Islam. Dan ini menjadi sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Ya, bahkan untuk kawan-kawan kita mungkin atau saudara-saudara kita yang masih belum memeluk Islam, ya, bahwa Islam itu adil, di mana seseorang yang belum memeluk Islam, ya, dari kecilnya misalnya, ya, kemudian pada saat itu dia masuk Islam, maka absyir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung dosa-dosa sebelum Islam, seakan dia adalah orang yang terlahir dari yang baru terlahir. Ya, begitulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid. Ya, kita ulang, ya, Rasulullah SAW menjawab, Islam meninggalkan apa yang terjadi sebelum Islam, artinya tidak dihitung. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, sejak saat itu, ya, maka beliau berkata lagi, ya Allah, mohon ampunilah Khalid dan semua yang pernah ia lakukan dalam merintangi orang-orang di jalanmu. Karena Khalid bin Walid, ia merasa bahwa perjalanan beliau radhiyallahu anhu menentang Islam dan kaum muslimin, bahkan menjadi salah satu dari pemimpin yang berada di garis terdepan untuk memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, ya, menurut Khalid bin Walid. Sehingga walaupun memang Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa yang sebelum Islam itu tidak, istilahnya, tidak dianggap, ya, Islam meninggalkan apa yang terjadi sebelum Islam, tapi karena Khalid bin Walid merasa bahwa perbuatan itu adalah suatu hal yang besar, maka tetap Khalid bin Walid, ya, meminta kepada Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu dari perbuatan Khalid bin Walid, ya, dalam menghalangi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam. Kemudian Amr bin Al-As yang tadi ketemu di pertengahan jalan, ya, dan Utsman bin Talhah juga melakukan hal yang sama, maju ke depan, dan keduanya dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, dan kedatangan kami di Madinah, kata Khalid bin Walid, adalah di bulan Safar tahun ke-8 Hijriah, dan itulah awal di mana Khalid ibn Walid yang membuka lembaran baru dalam
Islam dan menjadi awal mula dari sejarah terbaiknya yang dicatatkan di dalam atau dengan pena emas, di mana para ulama dan para sejarawan benar-benar mencatat perjuangan Khalid bin Walid di atas kebaikan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang tentu tiada duanya. Demi Allah, kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada sama tinggi denganku, sama dengan posisi beliau dengan sahabatnya tentang apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah tidak pernah meninggalkanku ikut bermusyawarah dalam urusan-urusan yang dihadapinya. Karena inilah Islam, ya. Lihat keindahan Islam. Seberapa tinggi pun jabatan kita di dunia, ya, mau itu panglima, mau itu seorang imam, tetap berada bersama para sahabatnya, bersama kaum muslimin. Tidak ada bedanya, jabatan tertinggi apapun. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduannya berdiri bersama sejajar dengan para sahabatnya ridwanullahu anhum jami'an, dan selalu bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya dalam urusan-urusan yang dihadapi beliau dan juga kaum muslimin. Para pendengar dan pemirsa Ela TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid sejak saat itu memulai hidup yang baru dalam masyarakat Islam di Madinah, tentunya setelah masuk Islam. Dan kebanyakan dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka masuk Islam meninggalkan segala sesuatu yang telah mereka dapatkan dari sebelum Islam. Benar-benar meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarga yang belum atau yang tidak masuk Islam, bahkan hartanya ditinggalkan, dan berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nol kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Tentunya Allah lah sang pemberi rizki, Allah lah yang maha memberikan kasih sayangnya. Maka tidak ada salah satu pun dari para sahabat ataupun kaum muslimin yang terlantar benar-benar ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam. Sementara perjanjian damai Hudaybiyah masih berjalan. Jadi saat itu masih dalam posisi perjanjian Hudaybiyah masih berjalan, dan Khalid bin Walid masuk Islam. Dan perdamaian ini terus berjalan sampai di tahun ke-8 Hijriah. Khalid bin Walid masuk Islam di awal bulan Safar, tadi sudah disebutkan, dan ikut dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah beliau ikut dan sudah ada di sisi yang berbeda. Ini bersama kaum muslimin 2 bulan sebelum penaklukan kota Makkah atau dikenal dengan Fathu Makkah. Dan perang Mu'tah ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Khalid bin Walid setelah beliau masuk Islam. Dalam perang ini Khalid belum diangkat sebagai panglima atau ditugaskan sebagai pemimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meragukan kapasitas dari Khalid bin Walid, tapi memang posisinya saat itu masih ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, masih banyak juga para senior kaum muslimin yang dimana tentunya kalau Khalid bin Walid langsung diangkat maka ditakutkan menjadi permasalahan bagi kaum muslimin. Maka apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah atau memiliki hikmah
tentunya. Pasukan Islam berjumlah 3.000 pejuang. Jadi kalau kita lihat jumlah dari perang demi perang yang dilakukan atau dilalui oleh kaum muslimin itu selalu bertambah, dari 300, 500, kemudian sampai kepada 3.000 pasukan. Dan di antara mereka adalah Khalid ibn Walid. Rasulullah SAW mempercayakan panji perang kepada 3 orang yang menjadikan komandonya ya secara berurutan. Rasulullah SAW bersabda, Zaid bin Harithah, ya, semoga kita masih ingat, Zaid bin Harithah adalah seorang mantan ya budaknya Rasulullah SAW yang menjadi asistennya Rasulullah SAW juga. Kemudian kata Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah kutunjuk menjadi komandan pasukan. Jika Zaid terbunuh, dan ini pernah kita sampaikan juga di kisahnya Zaid bin Harithah dan anaknya ya Usama bin Zaid. Jika Zaid bin Harithah terbunuh, maka Ja'far bin Abi Talib akan menggantikannya. Dan jika Ja'far bin Abi Talib terluka, terbunuh, Abdullah bin Rawahah yang akan menggantikannya. Apabila Abdullah juga terluka, maka kaum muslimin akan menunjuk seorang pria dan menjadikannya pemimpin mereka. Jadi Rasulullah SAW ya ketika mengutus kaum muslimin sudah memplotkan ya komandan yang akan berjuang ya bersama kaum muslimin. Ya, tadi yang pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Talib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian jika ketiganya juga wafat syahid di jalan Allah, maka kaum muslimin yang akan menentukan siapa yang akan atau menunjuk seorang dari mereka yang menjadi pemimpin. Dan pasukan Islam telah bersiap ya dan mulai berjalan keluar di hari Jumat di tahun yang sama, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Artinya di sini ya masih di tahun yang sama, Khalid bin Walid ya belum lama masuk Islam, ya beliau sudah mengikuti peperangan bersama kaum muslimin ya di pihak kaum muslimin. Mereka berjalan sampai mereka tiba di sebuah desa di negeri Syam yang bernama Ma'an. Ya, mereka mendapatkan kabar bahwa Heraklius telah berada di Ma'ab atau Ma'an ya di tanah Al-Balqa bersama 100.000 pasukan. Kita lihat di sini, walaupun jumlah kaum muslimin sudah bertambah, kita sebutkan tadi ada 3.000 pasukan kaum muslimin, tapi ternyata musuh akan terus lebih banyak. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan jumlah yang menentukan ya kemenangan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kemenangan tersebut ada di tangan kaum muslimin. Ya, 3.000 melawan 100.000 pasukan Romawi ya, yang pemimpin tertingginya itu disebut dengan Heraklius ya. Lalu ikut bergabung bersama 100.000 pasukan dari kabilah-kabilah Arab yang menjadi sekutu mereka. Artinya ya bukan hanya 100.000 saja, itu baru pasukan Romawinya. 100.000 lagi ditambah dari pasukan kabilah-kabilah Arab yang menjadi sekutunya orang-orang Romawi, sehingga jumlah keseluruhan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius ini berjumlah 200.000 personil. 200.000 dibanding 3.000, jumlah yang sangat jauh ya. Satu dibanding hampir berapa? 7 berarti ya. Dua pasukan akhirnya bertemu dan terjadilah pertempuran sengit antara dua belah pihak. Panglima pasukan Islam yang pertama, Zaid bin Harithah, terbunuh dan syahid ya di jalan Allah dalam kondisi maju ke depan. Ini sudah pernah kita sampaikan juga ya. Kemudian Ja'far bin Abi Talib yang mengambil bendera atau panji peperangan tersebut dengan tangan kanannya yang menggantikan posisi dari Zaid
tangan kanan Ja'far terputus. Lalu ia mengambil bendera dengan tangan kirinya pun terputus. Lalu ia meletakkan dalam pangkuannya sampai ia gugur di medan perang. Lihatlah ya, para pendengar dan juga pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar perjuangan kaum muslimin ya, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, demi yang memegang bendera Islam agar tetap berdiri tegak. Perjuangannya ya, tangan kanan terputus, tangan kiri dia pegang. Tangan kiri terputus ya, ditaruh di pangkuannya, istilahnya dijepit ya oleh badan dan pahanya sampai benar-benar mereka menghadapi kematian. Dan itu banyak terjadi, banyak sekali ya terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ya. Kita flashback sedikit di pertemuan yang lalu, kita kisahkan tentang pemimpin para pemanah yang ada di Uhud ya, Abdullah bin Rawaha. Beliau yang memperjuangkan Islam, yang menahan pertempuran Uhud sampai di titik darah penghabisan ya. Dan demikianlah ya, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ya, menjadi para pejuang Islam ya sampai titik darah penghabisan. Baik, kemudian ia meletakkan dalam pangkuannya sampai ia pun gugur di medan perang. Kemudian Abdullah yang tadi bukan Abdullah bin Abi Rawaha ya, yang ini Abdullah bin Abi Rawaha ini yang pemimpin yang ketiga. Abu Ubaidah ya kalau tidak salah di perang Uhud itu. Ya, kemudian ya, Abdullah bin Rawaha adalah orang yang ketiga mengambil bendera dan maju ya, menaiki kudanya, lalu ia maju ke depan melanjutkan ya, peperangan sampai ia pun gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Kemudian Thabit bin Arqam bin Ta'lab al-Ansari mengambil bendera dan mulai berseru kepada kaum Ansar, dan orang-orang pun datang mendekatinya dan dari berbagai arah ya, tetapi hanya sedikit. Lalu ia berkata, ikutlah bersamaku wahai pasukan, dan mereka berkumpul di dekatnya. Ia mengatakan, Thabit melihat ke arah Khalid ibn Walid dan berkata, Abu Sulaiman, ya kan panggilannya adalah Abu Sulaiman, ambillah bendera ini. Khalid menjawab, tidak, aku tidak akan mengambilnya ya. Jadi sebenarnya kaum Ansar ketika itu sudah menunjuk Khalid bin Walid agar menggantikan 3 ya syuhada, komandan dari pasukan kaum muslimin. Khalid menjawab, tidak, aku tidak akan mengambilnya karena engkau lebih pantas memegangnya dariku. Ya, ketawaduan dari Khalid ibn Walid, di mana beliau ya sebenarnya memang adalah orang yang pantas memegang ya komando pasukan, tapi beliau berkata, engkau lebih berhak, lebih pantas memegangnya daripada aku. Kaulah orang yang lebih senior di antara kita, dan kau juga yang ikut dalam perang Badar ya, perang pertamanya kaum muslimin. Thabit berkata, ambillah bendera ini, karena demi Allah aku tidak akan mengambilnya kecuali akan kuserahkan untukmu. Jadi Thabit mengambil bendera ini untuk diserahkan kepada Khalid bin Walid. Maka pasukan kaum muslimin pun menyetujui atas Khalid bin Walid ya. Karena pesan dari Rasulullah SAW adalah apa? Jika ketiga orang tersebut wafat, maka kaum muslimin menentukan pemimpinnya. Dan itu sebuah isyarat dari Rasulullah SAW tentunya, yang tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tidak langsung kita lihat ya, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan, ada sebuah isyarat di sana bahwa kaum muslimin
bisa mempercayai ya orang yang memang berkompeten, dan mereka tahu bahwa Khalid bin Walid lah orang yang paling layak mendapatkan ya bendera tersebut. Kemudian kata Sabit, apakah kalian sepakat dengan Khalid? Mereka menjawab, iya. Maka Khalid mengambil bendera itu dan orang-orang melihatnya, dan Khalid bin Walid langsung memimpin pasukan untuk berperang. Dan disinilah pertama kali Khalid bin Walid ya dalam sejarah Islam, dalam sejarah Islamnya ya, dan tentu sejarah Islam secara umum, menjadi seorang panglima ya di tengah-tengah peperangan Mu'tah. Dan mengawali kepemimpinannya, Khalid bin Walid dalam perang ini berkata, berilah aku sebilah pedang. Mereka kemudian memberinya. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, lindungi punggungku, artinya dijaga ya, tolong dijaga ya di bagian belakang. Pedang pertama yang dipergunakan oleh Khalid pun patah. Pedang kedua diserahkan dan ternyata juga patah. Lalu pedang ketiga dan seterusnya. Dalam pertempuran itu ya dikatakan bahwa Khalid bin Walid tidak kurang dari 9 buah pedang yang digunakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Ya, kalau secara akal ya mungkin 1, 2, 3 itu sudah tidak tersisa. Artinya 3 pedang sudah jatuh, sudah patah, ya udah nyerah atau mungkin kalah ya. Tapi 9 buah pedang digunakan oleh Khalid bin Walid, dan pedang yang terakhir digunakan yaitu pedang Yaman ya. Khalid kemudian menghimpun seluruh pasukan dan mengeluarkan seluruh pasukannya dan mengatakan, kita harus menata ulang ya barisan. Artinya akan dibuat strategi yang baru oleh Khalid bin Walid. Namun kata beliau radhiyallahu anhu, kita tidak akan menarik mundur kekuatan sekaligus ya, karena jika tentara Romawi mencium gerak-gerik atau strategi ini, mereka pasti akan memburu kita. Ini mulai strateginya Khalid bin Walid. Malam itu mereka merundingkan ya perubahan taktik perang. Satuan tempur di barisan terdepan digeser ke belakang, sayap kanan bertukar posisi dengan sayap kiri. Ya, 100 orang prajurit diperintahkan untuk keluar dari medan pertempuran dengan diam-diam, dan Khalid pun berpesan, setelah itu masuklah kembali ke medan perang 10 demi 10 sambil meneriakkan takbir sehingga musuh mengira bahwa mereka adalah bala bantuan yang didatangkan dari Madinah. Lihat siasatnya Khalid bin Walid, merombak ya strategi yang sudah terbentuk dengan menukar posisi. Yang tadi di depan maju, yang tadi di depan mundur, yang ada di belakang maju ke depan. Yang tadi di sayap kanan ditukar posisinya di sayap kiri, sehingga ya orang-orang Romawi melihat wajah-wajah baru, ya kekuatan baru. Lah ini sepertinya ada pasukan tambahan. Kemudian yang tadinya berada di medan perang ya kembali atau turun mundur 100 orang dan maju lagi 10 demi 10, sehingga kaum Romawi akan selalu melihat ya terkejut, sepertinya ya bala bantuan terus datang. Inilah siasatnya dari Khalid bin Walid ya.